Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak masih dalam tema 2 bermain di lingkunganku. Untuk subtema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran yang kedua. Apakah kalian pernah melihat istana pasir di pantai? Tentu sudah pernah ya. Jadi biasanya di tepi pantai istana pasir dibuat. Bahannya juga dari pasir ya tentunya. Karena ini istana pasir, jadi membuat menara ya di tepi pantai dengan menggunakan pasir pantai atau di tepi pantai. Benny ingin bermain pasir, ia akan membuat istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Jadi istana pasir itu bangunan istana yang kita buat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Dengan membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Biasa dilakukan oleh anak-anak, tapi di sini orang dewasa biasanya membimbing ya. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Jadi selain pasir, bisa menggunakan salju. Ada 2 jenis istana pasir. Yang pertama adalah khas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atas. Kemudian untuk jenis yang kedua, di sini adalah tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan. Apa bahan utama membuat istana pasir? Bahannya yang pasti juga pasir dan air. Di mana istana pasir dibuat? Dibuat di pantai ya, tepi pantai. Siapa yang suka membuat istana pasir? Yang suka membuat anak-anak. Apa bentuk istana pasir khas? Jadi tadi ya beberapa menara atau satu menara di atas menara lainnya. Bagaimana cara membuat istana pasir tetes? Dari tetesan pasir yang sangat basah diteteskan ke istana pasir lainnya sehingga membentuk gumpalan pasir. Nah, itu untuk cara membuat istana pasir tetes. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti bisa disambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir, kata Bu Guru. Kemudian siswa menjawab, "Ya, Bu." Sini kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di sekitar pantai atau di pantai. Yang pertama, itu ada air. Jadi ciri-ciri dari air kita amati di sini untuk bentuknya tetap atau tidak tetap. Tidak tetap ya, karena air ini bentuknya selalu mengikuti tempatnya atau mengikuti wadahnya. Kemudian ciri lainnya apa air ini? Kalau dari air ini tidak berwarna, mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, dan air ini termasuk benda cair ya. Jadi bentuknya tidak tetap karena mengikuti wadahnya dan termasuk benda cair. Ada pasir di sini. Untuk pasir dari gambar ini, untuk ciri-cirinya bisa kalian amati. Pasir di sini kita melihat pengamatannya dari butiran pasirnya ini termasuk benda padat ya. Kemudian untuk warnanya bisa warna coklat,
Dan untuk bendanya termasuk benda padat ya, karena kita melihat dari butiran pasirnya, maaf. Gambar berikutnya, benda berikutnya di sini ada ember. Untuk ember di gambar ini dengan ciri-ciri berwarna biru. Kemudian apa lagi? Berwarna biru, untuk bentuknya seperti tabung ya, bisa seperti tabung. Dan kemudian untuk ember ini merupakan benda padat. Kemudian ada sekop. Di sini ada beberapa gambar. Ada yang besar, sedang, kecil, dan bahannya pun ada banyak ya. Di sini ada yang plastik, ada yang terbuat dari plastik, ada yang terbuat dari besi, dan ada juga yang terbuat dari kayu. Digunakan untuk mengambil pasir ya, atau tanah. Dan di sini juga ada pegangan yang mempermudah kita dalam mengambil pasir atau tanah, dan merupakan benda padat. Kerang. Nah, di sini untuk kita amati kulit kerang di sini. Ini sangat keras ya, atau keras kulitnya. Kemudian untuk bentuknya ada bermacam-macam, ada yang bentuknya seperti kipas, ada juga yang berbentuk bulat. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari kerang. Untuk kerang di sini juga masuk dalam benda padat ya, kulit kerangnya. Jadi itu beberapa benda yang kita amati di pantai dengan ciri-ciri yang berbeda. Berdasarkan pengamatanmu, kelompokkanlah yang termasuk benda tetap dan benda yang tidak tetap. Berikan tanda centang untuk benda yang tetap. Kita cari untuk benda yang tetap, kita centang. Di sini ada pasir, termasuk benda yang tetap, kita centang. Kemudian di sini ada ember, termasuk benda yang tetap. Ada sekop, di sini termasuk benda yang tetap. Dan ini cetakan pasir ya, yang berbentuk binatang-binatang, di sini termasuk benda tetap. Kemudian ada pasir atau sudah berbentuk istana pasir, di sini termasuk benda yang tetap. Kemudian untuk air di sini tidak tetap ya, karena mengikuti tempatnya atau mengikuti wadahnya. Jadi tidak kita centang di sini. Kemudian ada kerang, di sini termasuk benda yang tetap. Kemudian yang gambar terakhir di sini ada minyak, itu termasuk benda yang tidak tetap, tidak kita centang ya. Bacalah teks percakapan berikut dengan saksama. Dayulani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah, kata Beni menegur Dayu dan Lani ya. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Kemudian Bu Guru, benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Bagus ya, karena tidak boleh mendekati tanpa pengawasan. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Ada yang bertanya. Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Hore, anak-anak bersorak gembira atau bersorak hore. Karena
Misal kita mau membersihkan atau membuang sampah di tempat sampah. Setelah itu bermain domba serigala bersama teman-teman dan ibu guru. Nah, itu kegiatan Benny dan teman-temannya selama bermain atau pariwisata di pantai. Jadi dari awal tadi ya kita sudah mengenal atau mengamati benda-benda yang ada di pantai, sampai dengan benda yang tetap dan tidak tetap, sampai dengan aturan di tempat wisata. Yang pertama, di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus menaati peraturan yang berlaku. Di tempat wisata, kita harus menaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Contoh aturan yang terdapat di tempat wisata, misalnya menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata, mengantri saat membeli tiket atau karcis, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan, dilarang meloncat pagar pembatas. Jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir di pantai. Yaitu tadi beberapa aturan yang ada di tempat wisata. Nah, anak-anak, ini untuk subtema 4 pembelajaran yang kedua. Sampai bertemu di pembelajaran ketiga. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.